Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah kita atau mata kuliah yang akan diampu oleh Bapak Dr. Andi Sugito MPD terkait strategi berbasis model untuk mengajar pendidikan jasmani dalam mata kuliah desain pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, pada materi yang ketiga ini atau materi yang kedua ini akan saya sampaikan terkait bagaimana model dalam pendidikan jasmani. Nah, kita akan mereview sejenak terkait bagaimana proses-proses dalam pendidikan jasmani. Nah, bagaimana itu dapat kita lakukan? Silahkan teman-teman semuanya kembali mengingat-ingat pada masa lalu, kembali melihat bagaimana guru-guru, bagaimana Bapak Ibu pengajar ketika memberikan materi terkait pendidikan jasmani pada umumnya di SD, SMP, atau SMA ketika teman-teman sedang melakukan pembelajaran. Anda sebagai murid mengamati bagaimana materi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Nah, ada berbagai model, ada berbagai teknik dalam memberikan pengajaran tersebut. Ya, mungkin dalam beberapa SD ada SD ini seperti ini, SD ini seperti itu, banyak sekali modelnya. Nah, kayak teman-teman mungkin pernah melakukan seperti yang ada di gambar ini. Nah, teman-teman, ketika waktu pagi atau waktu awal sebelum materi dibuka atau materi dilakukan, teman-teman sekalian melakukan senam, melakukan aktivitas olahraga. Aktivitas olahraga senam di sini dibimbing oleh Bapak Ibu guru olahraga atau Bapak Ibu guru pembina dalam senam ini. Ya, salah satu contoh seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu memberikan atau menampilkan gerakan-gerakan senam, ada yang melakukan gerakan senam, entah itu gerakan yang benar, entah itu gerakan yang salah, ada yang tidak melakukan, malah selfie sendiri ketika tahu bahwa dirinya mau difoto. Nah, ini merupakan salah satu atau gambaran kecil dari pentingnya metode dalam sebuah penyampaian, dalam sebuah pembelajaran pendidikan jasmani, teman-teman sekalian. Bahwa selain guru itu menyampaikan materi, harus membuat proses dalam penyampaian itu benar-benar sukses, benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Akan menyampaikan terkait materi senam. Metodenya apa, harapannya apa, disimpulkan dalam hal ini adalah di RPS atau di RPP yang sudah dibuat. Ya, kalau tidak didukung dengan suatu metode, tidak didukung dengan beberapa referensi pendukung, maka tujuan dari pembelajaran tersebut akan tidak tercapai, tidak berhasil dalam hal ini. Nah, maka dari itu kita akan mereview, kita akan membahas, kita akan menyajikan model untuk mengajar pendidikan jasmani yang saat ini atau beberapa waktu lalu terjadi di sini adalah dari pengalaman-pengalaman teman-teman sekalian. Oke, PowerPoint ini saya dapat dari Pak Ando, Rizky Brustiando, salah satu dosen juga di pendidikan jasmani yang berkonsentrasi terkait pembelajaran, ya, pendidikan pembelajaran di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah,
Dalam strategi dalam pembelajaran Penjas ada yang dinamakan perencanaan dan pengajaran. Ada perencanaan di sini adalah preventif, penanggulangan, kemudian interaksi, adanya sebuah komunikasi dan pengelompokan. Jadi dalam perencanaan pembelajaran itu dilakukan pengelompokan. Nah, kemudian di pengajaran sendiri ada step-step yang dinamakan di sini adalah ada bagian-bagian yang dinamakan seperti presentasi tugas atau penampilan tugas, kemudian struktur tugas, kesepakatan tugas, belajar gerak, keamanan siswa, kemajuan tugas, penggunaan pertanyaan, evaluasi, dan kesimpulan. Ini dilakukan dalam setiap materi pertemuan dilakukan. Ya. Guru memilih dalam melakukan strateginya, dalam perencanaannya, materinya, melakukan preventif, melakukan interaksi, melakukan kelas pengelompokan. Kemudian di dalam materi itu harus memuat ini semuanya. Mulai dari presentasi tugasnya, kemudian sampai evaluasi dan kesimpulan. Maksudnya apa, Pak? Ketika guru itu memberikan suatu materi, menyampaikan materinya, kemudian mengatur jalannya proses pembelajaran tersebut. Sehingga apa? Materi yang akan disampaikan ini benar-benar dipahami oleh siswa didik kita atau peserta didik kita. Sehingga menjadi paham, maksudnya dalam hari ini kita belajar terkait hal ini atau materi ini. Nah, itu harus tahu. Nah, sekarang kalau tadi saya suruh teman-teman mereview semuanya, bagaimana awalan atau mungkin Anda sempatkan mengingat sebentar awalan ketika teman-teman melakukan atau diberikan materi oleh Bapak Ibu guru. Bagaimana strateginya, bagaimana penyampaiannya, apakah sudah sesuai dengan bagan yang sudah dibuat ini. Sudah sesuaikah struktur tugasnya? Dalam hal ini, mana porsi yang akan dilakukan oleh guru dalam mempresentasikan materinya, kemudian siswa merencana atau menanggapi terkait materi tersebut, sudah sesuaikah? Kemudian bagaimana melakukan atau prosesnya, sudah sesuaikah? Kemudian pasti dalam suatu pembelajaran itu diakhiri dengan evaluasi dan kesimpulan. Ya, Pak bola tidak hanya, mohon maaf, ini saya berikan bola, saya berikan media ini, silakan belajar sendiri. Guru harus memahami, guru harus memastikan prosesnya berjalan dengan baik. Ya, olahraga adalah materi yang sangat riskan. Riskan dalam hal ini, riskan dalam penyampaian materinya atau pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh siswa harus sesuai. Jangan sampai terjadi kecelakaan atau cedera yang dialami oleh siswa tersebut selama pembelajaran. Banyak sekali berita-berita saat ini yang beredar bahwa banyak siswa didik, katakanlah, mohon maaf, banyak yang penjelasan materi, kemudian ada kecelakaan seperti tenggelam saat berenang, atau cedera-cedera lain yang dialami pada tubuh ketika materi berjalan atau ketika penyampaian materi. Nah, ini harus ditanggulangi. Maka menjadi guru pendidikan jasmani itu nggak mudah. Ya, ini bukan pekerjaan mudah, Lur. Ini nggak sepele, Lur. Kata orang Kediri seperti itu. Maka dari itu, teman-teman harus merancang strategi yang benar, yang sesuai dengan yang akan dilakukannya. Seperti itu. Hal-hal yang harus diketahui dalam model dasar pembelajaran. Konteks pengajaran. Maksudnya di sini adalah
materi-materi yang akan disampaikan. Pastikan harus menguasai, harus mengetahui bagaimana penyampaiannya. Kemudian siswa atau peserta didik memahami bagaimana siswa yang ada di depannya. Tidak hanya, oh saya besok Senin mengajar kelas A, kelas B, kelas C, dan D, dan E. Tapi di situ teman-teman ketika merancang strategi, pengalaman kemarin memberikan bahwa kelas A ini adalah seperti ini. Maka saya harus, nanti akan saya lakukan adalah seperti ini. Atau mungkin yang paling simpel, kelas A. Ada salah satu siswa saya yang handal dalam materi saya ini. Nah, ini nanti akan saya jadikan sebagai model pembelajarannya. Nah, seperti itu. Kemudian teori-teori dalam pembelajaran tersebut. Kemudian pengembangan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian objek dan wilayah pembelajaran. Maksudnya adalah tempat-tempat yang dilakukan untuk pembelajaran. Mungkin tidak hanya di lapangan besar, lapangan umum, lapangan sesuai dengan karakteristik olahraganya tersebut. Sarana harus mendukung. Jangan sampai mau pembelajaran basket, tapi tidak memiliki lapangan basket atau tidak memiliki bola basket yang sesuai dengan sarananya, sesuai dengan pembelajarannya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Isi pendidikan jasmani, komponen-komponen yang harus dijalankan dalam pendidikan jasmani. Kemudian analisis tugas dan kemajuan isi, umpan balik, kondisi sosial atau suasana lingkungan, belajar dalam ruangan, dan yang terakhir di sini adalah model kurikulum untuk penjas. Nah, ini yang paling penting, model kurikulum untuk penjas. Bagaimana penjas itu dilakukan ketika kurikulum yang sedang dijalankan saat ini, entah itu dalam waktunya atau dalam penyesuaian materi-materinya, dan isi dalam materi tersebut, apa yang akan dilakukan di konsep dalam strategi tersebut. Nah, apa yang ada di penjas ini tidak hanya mentransferkan ilmu, tidak hanya memberikan materi-materi dalam pendidikan jasmani, ya, tapi dalam pendidikan jasmani itu harus disertai, harus diisi juga terkait 3 konsep. Ya, ini pembelajaran yang mengarah pada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penjas semuanya ada, Pak, semuanya gampang. Semuanya bisa dilakukan seperti itu. Nah, tapi apakah pembelajaran atau strategi yang diterapkan ketika di lapangan, apakah sudah sesuai dengan 3 tersebut? Nah, dipastikan harus ada 3 komponen ini. Oke, next. Strategi perencanaan. Yang pertama adalah rencana pengaturan preventif. Yakni strategi dalam membuka pembelajaran, getting momentum, mengungkap rencana pembelajaran, instruksi spesial, menyegerakan aktivitas belajar. Selanjutnya, pengelolaan kejadian khusus atau di luar dugaan, game, kontrak peraturan, sistem peringkat, pengucilan siswa, menerapkan kedisiplinan, peraturan sekolah, pilihan siswa, rencana solusi konflik antar siswa. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu bahwa dalam strategi perencanaan yang pertama ini adalah rencana pengaturan preventif, yakni sesuai, mungkin tidak hanya di penjas saja, di materi yang lainnya, bahwa dalam pembukaan pembelajaran itu kita harus menyampaikan ada yang dinamakan pembukaan, harus ngapain, harus berdoa, harus berdoa, kemudian harus membaca materi, harus seperti ini, seperti itu, dilakukan semuanya. Kemudian penyampaian materi dilakukan, entah itu dengan strategi yang dilakukan oleh guru pengampunya atau guru pengajarnya. Kemudian materi itu diberikan dan diberi pendekatan untuk siswa itu benar-benar mengetahui
pengetahuannya terkait materi tersebut. Ketika pengajar sudah menyampaikan, kemudian dites, kemudian diberikan demo atau diberikan demo pembelajaran, kemudian siswa dapat mempraktekkan apakah sudah mengetahui atau bagaimana respon siswa atau umpan balik siswa, dapat diketahui dengan metode-metode entah itu game atau apapun yang dapat membuat siswa itu mengerti, oh ternyata seperti ini, seperti itu. Kemudian menerapkan kedisiplinan. Nah, ini sangat penting sekali di olahraga bahwa penerapan kedisiplinan dalam suatu pembelajaran kepada guru ataupun kepada peraturan-peraturan yang berlaku ketika pembelajaran. Kemudian strategi perencanaan. Nah, ini strategi manajemen interaktif yang di sini dijabarkan bahwa melibatkan siswa dalam menyiapkan peralatan dan mengembalikannya, menyiapkan aktivitas pada saat aktivitas sebelumnya masih berlangsung. Kemudian menyiapkan perencanaan atau kejadian yang tak terduga atau darurat. Menyiapkan rencana cadangan, menyiapkan rencana untuk siswa yang cedera, mengungkapkan kebiasaan kepada siswa untuk menjadi sebuah perhatian. Kemudian menyiapkan untuk pembelajaran kelas yang besar. Nah, dalam strategi yang kedua ini adalah strategi manajemen interaktif, bahwa di sini guru atau pengajar sudah menyiapkan beberapa strategi dalam manajemen interaktif di sini. Pendekatan antara guru dan siswa ini sangat berperan penting dalam penyampaian materi pembelajaran. Yang siswa dapat memahami, salah satunya juga kedekatan antara guru dan siswa. Bukan dekat tempatnya, jaraknya di sini, tapi hubungan yang terjalin di pembelajaran tersebut. Ya, siswa dilibatkan aktif, siswa diajarkan secara sendiri atau secara kelompok sesuai dengan strateginya. Nah, di yang pertama ini atau sub pertama ini membahas tentang melibatkan siswa dalam menyiapkan peralatan dan mengembalikannya. Maksudnya di sini teman-teman atau mungkin ketika guru itu memberikan menyampaikan secara khusus pada siswa, tolong ambilkan bola, tolong ambilkan gawang, tolong ambilkan peralatan olahraga ini. Nah, maksudnya tidak hanya menyuruh bahwa aku iki adalah atasanmu, kamu adalah bawahanku, aku adalah guru dan kamu adalah murid. Tidak seperti itu. Tapi di dalamnya apa? Di dalamnya di sini guru di sini memberitahu. Yang simpelnya adalah tolong ambilkan bola basket. Ya, diambilkanlah bola basket sesuai dengan ukuran. Kemudian coba misalkan ada materi sepak bola futsal katakanlah seperti itu, menyiapkan gawang. Nah, gawangnya dibawa misalkan dari gudang, dibawa ke tempat penyelenggaraan materi, dipasang, dirakit kalau perlu. Nah, secara apa? Kebersamaan. Nah, inilah salah satu juga contoh dalam kebersamaan antara siswa dan pada guru. Sehingga apa? Hubungan akan dekat, hubungan akan terjalin di situ. Sehingga apa? Materi yang disampaikan juga sangat bisa dinikmati oleh siswa. Siswa akan menjadi lebih paham, oh ternyata ngerakit gawang itu seperti ini. Oh, gawang itu ukurannya piro sih? Nah, di situ kan pasti ada komunikasi yang berlangsung. Oh, gawang ini ukurannya sekian loh, Nak. Ini untuk ini untuk futsal, bukan untuk sepak bola. Kalau sepak bola itu ukurannya seperti ini ya. Di situ mungkin terjadi pembelajaran yang efektif juga. Maka siswa itu dapat memahami, oh, yang diajari Pak Akbar itu adalah ukuran
sekian sampai sekian itu untuk futsal, untuk sepak bola, dan seperti itu. Nah, dalam rencana interaktif di sini, selain mempererat hubungan antara siswa dan guru, juga guru di sini menyiapkan rencana-rencana pembelajaran yang tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Misalkan terjadi sesuatu yang tidak tepat dalam strategi yang direncanakan, maka guru sudah memiliki rencana cadangan untuk menyikapi hal tersebut. Oh, tidak tepat dilakukan hal ini, lakukanlah hal cadangan tersebut. Oke, sebentar. Saya mau ngecek dulu. Oke, mohon maaf saya sedang memproses upload YouTube. Next akan saya infokan. Oke, itu tadi rencana cadangan. Kemudian yang ketiga, strategi pengelompokan siswa. Nah, ini membentuk kelompok dalam suatu pembelajaran tersebut. Ya, tidak boleh melakukan diskriminasi. Contoh, yang cilik harus yang cilik, yang gede harus yang gede. Nah, dalam pembelajaran kita sudah memiliki strategi. Kemudian strategi apa yang kita gunakan, tidak hanya demo, kemudian mahasiswa yang ditunjuk adalah siswa yang ditunjuk adalah itu saja. Atau mungkin yang paling simpel dalam pembelajaran, pimpin doa, ketua kelas. Pimpin pemanasan, ketua kelas. Praktek materi, ketua kelas. Nah, di sini dalam pembelajaran, coba ketika teman-teman membentuk suatu grup, membangun suatu pembelajaran, ketika merancang itu diharuskan teman-teman menggunakan grup, maka teman-teman dalam pembelajaran itu silakan membentuk grup secara random, ya. Kalau di sini disebutkan membentuk grup secara acak, baik itu hitungan, tanggal, bulan lahir, warna baju, dan sekitarnya. Dan jangan juga silakan bentuk 5 grup, tinggal kali. Oke, dihitung 1, 2, 3, harus sudah terbentuk semuanya. Nah, itu tidak boleh kayak kelompok ketika kita kuliah juga gitu. Silakan dibentuk sendiri. Nah, ini harus adanya random, adanya tidak ada pemilihan secara khusus. Di sini guru atau pengajar harus berperan aktif. Ya, teman-teman mendesain kelompok, mendesain grup dalam satu pembelajaran tidak hanya harus ada yang pinter, harus enak cowok, harus ada ceweknya. Ini tidak boleh seperti itu. Teman-teman ketika membentuk kelompok silakan di random. Grup ini diisi oleh kamu, misalkan tidak mengenali namanya, atau dalam hal ini guru harus memiliki atau harus mengetahui namanya. Oh, nama ini silakan masuk di grup ini, nama ini masuk di grup ini. Nah, di situ terjadilah strategi pengelompokan pada siswa. Next, strategi pengajaran. Yang pertama, strategi dalam presentasi. Kemudian yang kedua adalah strategi dalam tugas terstruktur. Yang ketiga, jenis kegiatan belajar penjas. Yang keempat, strategi untuk memaksimalkan keselamatan siswa dalam pendidikan jasmani. Yang kelima, tugas berkesinambungan. Strategi penggunaan 6 strategi penggunaan pertanyaan dalam pembelajaran, dan 7 strategi dalam kesimpulan dan melakukan penutup. Nah, berikut adalah strategi pengajaran dalam sub pembahasan strategi dalam presentasi. Bisa dibaca teman-teman sekalian bahwa dalam penyampaian ini berupa lisan, tekniknya adalah demonstrasi, kemudian adanya kombinasi antara lisan dan demonstrasi, kemungkinan ini interaktif ya, karena tidak hanya pembelajaran dilakukan oleh guru saja, tapi juga melibatkan siswa.
demonstrasi aktif, kemudian pembelajaran yang dilakukan step by step, selanjutnya pengarahan-pengarahan siswa atau demonstrasi yang dibimbing oleh dibimbing oleh guru yang dilakukan oleh siswa, kemudian demonstrasi dilakukan oleh siswa, dan lembar evaluasi, lembar untuk menyatakan bahwa materi tersebut dipahami apa tidak oleh siswa. Nah, dalam presentasi ini guru secara lisan memberikan materi terkait apa yang akan diajarkan. Kemudian diikuti dengan demo yang diajarkan oleh guru dan diikuti oleh siswa. Kemudian guru dapat mencontohkan gerakan tersebut step by step sehingga siswa dapat paham, menunjuk salah satu siswa tanpa adanya suatu yang manipulatif, diambil sesuai randomisasi, diambil secara acak, menyuruh untuk memberikan contoh kepada teman-teman. Nah, ini nanti juga ada model sendiri, model pendekatan dalam pembelajaran yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang juga. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya dalam penyampaian materi pasti akan ada evaluasi, pasti akan ada guru itu dapat menyimpulkan pembelajarannya ini berjalan atau tidak. Nah, tujuannya berupa apa ya? Lembaran tugas atau lembaran itu bukan seperti tes tulis, tidak hanya itu, maksudnya tidak hanya tes tulis saja, tetapi mungkin siswa mempraktekkan materi tersebut atau menampilkan materi tersebut di hadapan guru, dan itu nanti sudah sesuai atau belum di materi tersebut, atau kurangnya apa nanti dapat dievaluasi oleh guru tersebut dalam penyampaian materi. Oke, mohon maaf ada sedikit jeda terlebih dahulu. Saya akan jeda terlebih dahulu. Oke, saya akan jeda dulu karena saya akan melakukan penguploadan materi saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Oke, kita lanjut lagi. Maaf, ada sedikit gangguan tadi. Saya harus memproses video saya. Next, ada nomor 2, strategi dalam presentasi. Nah, dalam strategi presentasi, ya, mohon maaf, lanjutannya ini adalah strategi dalam melakukan presentasi, bahwa ada dengan video tape, ada dengan pemutaran video atau film, audio tape, perekam, kemudian CD, ada foto dan gambar, CD-ROM, dan PETV. Nah, residual television TV atau mungkin pemuatan video. Tapi mungkin media-media yang digunakan pada saat ini, ya kalau tidak salah ya video. Kemudian ada LCD, ada laptop, perangkatnya, ya, seperti itu. Nah, kalau contoh yang ada di hadapan kalian ini pada zaman saya, pada zaman tahun-tahun 96 hingga tahun 2000-an, pasti menggunakan video tape, film, CD, VCD, seperti itu. Ya, yang pada saat itu saya masih terengah-engah ketika guru saya menyampaikan materi dengan media-media tersebut. Tapi teman-teman sekalian, saat ini mungkin berupa video yang sudah diputar di laptop, dinikmati di LCD, diamati, dan dapat menjadi sebuah materi dalam pembelajaran atau materi-materi dalam diskusi pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kedua, strategi dalam menyusun tugas dan kewajiban. Susun tugas maksudnya di sini adalah menerangkan cara guru dalam menyusun aktivitas yang akan dilakukan siswa saat pengajaran berlangsung. Yang di sini susunan tugas tersebut diantaranya harus memenuhi 3 komponen. Yang pertama adalah prosedur yang akan dipakai, kemudian sumber dan kondisi, dan tanggung jawab. Nah, di sini adalah berupa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam materi tersebut atau penyampaian materi tersebut, kemudian kondisi-kondisi di lapangan, dan tanggung jawab yang harus dipikul dalam penyampaian atau proses pembelajaran tersebut, entah itu pada guru atau pada mahasiswanya pada siswanya. Dalam membuat tugas tersebut yang harus diwajibkan, yang harus diperhatikan diantaranya adalah atau tingkat kesulitan. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesulitan dalam penyusunan tugas atau dalam menyusun tugas. Yang pertama adalah jarak target yang ditempuh, kemudian waktu yang ditempuh, implementasi berat dan tinggi badan, ukuran berat dan tekstur atau objeknya, kemudian repetisi dalam pengulangan, kemudian ukuran dan tinggi target. Nah, dalam suatu pembelajaran, dalam suatu penyampaian materi, bahwa guru itu selain siap materinya, harus siap juga langkah-langkah atau strategi dalam penyampaian materinya. Ya, materi hari ini adalah renang. Kemudian teknik yang akan disampaikan teknik apa dalam renang. Kemudian nanti jalannya seperti apa. Kemudian harus dipahami dulu siswa yang kita hadapi seperti apa, sehingga nanti menjadi berkesinambungan. Oh, materi saya yang akan dilakukan adalah renang nih, gaya bebas. Nah, oh ternyata nanti ada siswa-siswa saya yang tinggi badannya sekian atau dengan kondisi-kondisi sedemikian rupa, entah itu berat badan atau tinggi badan ataupun tingkat pengetahuan. Loh Pak, ini diskriminatif.
Bukan. Kalau ini bukan diskriminatif, tapi kita mengetahui kondisi lapangan, kondisi siswa yang akan kita hadapi. Ya, kalau saudara memiliki siswa yang tinggi badannya 1 meter lebih, 150 cm, ya, 150 cm, Anda masuk dalam kolam renang ukurannya 2 meter, yang di situ tidak memiliki kemampuan renang sama sekali, siswanya berakibat apa? Berakibat kecelakaan, berakibat cedera, dan lain-lainnya. Tujuannya seperti itu. Ternyata nanti di kolam renang ukurannya sekian. Oke, kita akan melakukan materi tersebut di kolam ukuran sekian. Nah, ketika nanti tingkat kesulitan ini diperhatikan, mendapati guru itu adalah guru yang efektif, atau dalam hal ini adalah dalam waktu bersamaan mampu membuat model pengajaran yang mengakomodasi beberapa tingkat kemampuan siswa agar siswa tertantang untuk berhasil, agar materi yang disampaikan itu dapat sampai ke siswanya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian strategi pengajaran yang ketiga adalah jenis kegiatan belajar dalam pendidikan jasmani. Jenis sub pembahasan jenis-jenis kegiatan belajar dalam pendidikan jasmani. Jadi setiap guru itu harus memikirkan secara teliti tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Apa yang akan menjadi materi hari ini? Materi renang. Apa materi renang terkait apa? Materi renang gaya bebas. Kemudian akan disampaikan di mana dan tujuannya seperti apa dalam materi ini. Tidak mungkin materi renang gaya bebas tidak akan selesai pada 1 kali pertemuan, mungkin 2 kali pertemuan. Nah, dalam 1 pertemuan ini apa yang harus tercapai, apa yang harus didapatkan oleh siswa sekalian. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang akan disampaikan, ruang lingkup prioritas, interaksi, kesiapan siswa, dan struktur latihan khusus yang akan digunakan. Nah, kemudian di jenis kegiatan belajar dalam pendidikan jasmani ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kegiatan belajar ketika ranah psikomotorik, afektif, dan kognitif. Sudah saya sampaikan lagi, ketiga komponen ini harus diperhatikan secara benar dalam penyampaian sebuah pembahasan materi, ya, agar sesuai dengan tujuan dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya kegiatan belajar ketika ranah psikomotor. Yang utama ada beberapa cara yang bisa dilakukan ketika dalam pembelajaran ranah psikomotor yang ditekankan kepada satu pos belajar, atau di sini maksudnya adalah daerah-daerah atau mungkin bagian-bagian dalam proses pembelajaran. Kemudian latihan atau drill, game-game pengantar dalam pembelajaran tersebut, permainan yang sedikit dimodifikasi, scrimmage, bermain peran, video analisis diri, dan tugas-tugas kooperatif, dan terakhir adalah play, teach, play. Nah, ini adalah strategi yang harus digunakan oleh guru pada siswanya dalam pembelajaran pada ranah psikomotor. Mulai dari pos belajar hingga play, teach, play. Dengan tujuan di sini adalah bagaimana siswa tersebut dapat memahami materi yang akan disampaikan. Kemudian yang selanjutnya, ya ini adalah kegiatan belajar ketika ranah efektif yang utama. Nah, kalau tadi psikomotor, selanjutnya adalah afektif. Ya, ini latihan merefleksikan diri. Adalah beberapa latihan atau model pembelajaran yang bisa dilakukan antara lain siswa diberi tugas menulis artikel, cerita, dan lain-lainnya untuk bisa berbagi sesuatu yang dianggap memiliki makna pribadi kepada teman sekelas. Kemudian latihan klarifikasi nilai. Guru menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyelidiki dan menjelaskan agar siswa bisa mengartikulasi dan menguji nilai-nilai secara umum. Maksudnya di sini apa dalam ranah afektif? Bahwa di sini guru ingin mengetahui siswa saya ini paham enggak sih terkait materi saya, siswa saya di sini dapat memahami enggak sih
materi terkait saya. Nah, ini bisa berupa mancing pertanyaan atau menyuruh siswa untuk menuliskan atau menyimpulkan pembelajaran yang sedang berlangsung pada saat itu. Ya. Pembelajaran saat itu seperti apa sih? Nah, itu diberikan siswa untuk dapat menulis atau dapat menceritakan secara langsung bagaimana materi itu bisa dilakukan. Dan mungkin guru itu melempar sebuah pertanyaan untuk terjadi sebuah diskusi. Pertanyaan terkait apa? Pernyataan terkait materi-materi tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh pertanyaan yang bila kita memancing suatu diskusi atau kita bertanya kepada siswa, ada beberapa poin. Yang pertama, nilai-nilai yang akan diuji seperti saling berbagi atau kepercayaan dalam suatu materi tersebut. Tidak usah saya jelaskan, teman-teman bisa baca. Ini adalah salah satu contoh saja, ya, salah satu contoh saja. Dan kegiatan contoh kayak hoki lantai ini misalkan seperti apa, kemudian materi-materi lainnya seperti apa. Ini adalah salah satu contoh pertanyaan yang dapat kita uji untuk menanyakan afektif pada siswa sekalian. Kemudian bagaimana kognitif? Yang pertama adalah latihan berpikir kritis, memantau pemahaman, kemudian tugas tertulis yang dikerjakan di kelas, pekerjaan rumah, kemudian analisis diri melalui rekaman video, analisis visual dari teman-teman, proyek, pengelompokan dan perorangan, permainan dan kegiatan yang dirancang oleh siswa, kemudian integrasi kurikulum atau tematik. Nah, maksudnya seperti apa dalam pemahaman ranah kognitif ini? Bahwa mahasiswa itu dilatih untuk berpikir kritis. Bagaimana materi itu dilakukan, bagaimana materi itu disampaikan. Kemudian ada umpan baliknya. Loh Pak, gerakannya kok seperti ini, soalnya seperti itu. Pak, saya tidak bisa memancing berpikir kritis. Ya kita harus menyalakan pemikiran kritis bagi siswa-siswa semua. Jadi kalau misalkan tidak ada umpan balik, kelas itu terasa anyep, kalau bahasa saya anyep, maka kita yang harus berperan aktif. Oh, coba gerakan seperti ini bisa terjadi karena apa? Mengapa kok saya melemparnya seperti ini? Nah, contoh adalah seperti itu. Kemudian penarikan kesimpulan dari demo yang dilakukan oleh guru, yang dilakukan oleh siswa kepada siswa itu sendiri atau pada salah satu siswa yang dijadikan model sebagai pembelajaran. Ditarik satu siswa sebagai model, kemudian mempersilahkan siswa-siswa sekalian atau siswa-siswa penonton untuk mengevaluasi gerakannya. Apakah sudah sesuai, apakah sudah paham terkait apa yang sudah diajarkan atau sudah ditampilkan oleh siswa tersebut. 4. Strategi untuk memaksimalkan keselamatan siswa dalam penjas. Ada banyak cara dalam hal ini, tetapi cara yang paling mudah dan paling baik adalah mengawasi para siswa saat pembelajaran baru dimulai. Nah, jadi teman-teman, jadi guru penjas itu tidak mudah sekali lagi. Bahwa teman-teman selain menyampaikan materi harus memandu jalannya materi tersebut agar bisa disaksikan, agar bisa dipahami oleh kawan-kawan, oleh teman-teman siswa atau anak didik kita. Ya, tidak hanya ini bolanya buat mainan, ini peluit untuk kamu jadi wasit. No, tidak hanya itu. Maka ada apa ya? Ada yang bilang olahraga itu enak hanya modal sembritan. No sekali. Coba kamu masuk di prodi pendidikan jasmani, maka itu tidak akan terjadi.
Tidak hanya modal sempritan, tidak hanya modal bola, tapi modal utek atau modal otak. Ya, sekali lagi semua apapun dalam pendidikan jasmani, semua dalam rumpun ilmu itu tidak hanya secara khusus yang menjadikan rumpun ilmu tersebut, tapi tetap semuanya perlu proses berpikir, semuanya proses perlu adanya berpikir secara dalam mempelajari suatu materi tersebut. Ya, sekali lagi tidak ada bondo fluid, tidak ada bondo bola, tapi di sini adalah kemampuan berpikir juga menjadi suatu keharusan. Oke, kayak tadi sudah saya sampaikan bahwa penjas itu adalah dalam penyampaian materi penjas banyak sekali kejadian dalam jalannya pembelajaran. Ketika mempraktekkan, mungkin ada yang cedera, ada yang kecelakaan. Nah, ini kita harus tanggulangi bahwa ketika teman-teman mengajak siswa itu di kolam renang, di alam bebas, diperhatikan dulu. Ada ketentuan dulu, kamu boleh berenang, kamu boleh menjelajahi alam kita, kamu boleh melakukan sepak bola. Asal ada peraturan yang tegas menyatakan bahwa ini, dan ini. Jika itu dilanggar, maka akan terjadi ini, diberitahu. Maka siswa di sini akan memahami, oh, saya tidak boleh ini, saya tidak boleh itu. Saya harus menjalankan apa perintah dari guru saya. Nah, jadi seperti itu. Tidak bosan-bosannya memberitahukan peraturan tersebut kepada siswa agar siswa itu dapat memahami. Pak, bagaimana dengan adanya siswa yang membandel? Nah, dengan adanya siswa membandel ini perlu pendekatan khusus, perlu penyampaian khusus. Bahwa ketika itu dilakukan akan terjadi seperti ini. Akan tetapi kita sebagai guru harus tetap waspada. Kita selain menyampaikan materi juga memperhatikan kondisi sekitar, kondisi murid kita. Di kolam renang salah satu contohnya banyak sekali siswa yang melakukan aktivitas di kolam tersebut, sehingga kita perlu awas dalam artian ini, awas dalam siswa tersebut melakukan aktivitasnya. Kita harus tidak hanya konsentrasi pada satu siswa, tapi ke seluruh siswa. Makanya biasanya kalau di kolam tidak hanya satu guru, tapi ada 2-3 guru dalam mengawasi atau dalam memberikan materi renang tersebut. Atau tidak hanya renang, di olahraga apapun. Voli juga seperti itu, ada yang riskan. Maka dari itu, contoh waktu dulu saya SD, ketika diberikan tugas oleh guru memasang net. Nah, ketika saya menanamkan atau menaruh tiang net yang tidak dalam, sehingga ketika dihantam bola netnya, akhirnya tiangnya jatuh, tertimpa oleh teman-teman yang sedang berteduh di sekitaran arena lapangan tersebut. Nah, itu juga jadi kecelakaan. Maka selain kita menyampaikan, harus tetap awas, harus tetap memperhatikan siswa-siswa didik kita dalam jalannya materi olahraga tersebut. 5. Strategi untuk pengembangan pembelajaran berupa berdasarkan materi atau penguasaan dan berdasarkan waktu. Ini materi-materi yang sudah disesuaikan di RPP atau silabus dan berdasarkan waktu. Nah, biasanya waktu ini kalau kita tidak bisa memanajemenkan waktu, maka takutnya waktu penjas ini akan berlarut-larut dan waktunya akan semakin lama. Anak-anak senang-senang saja waktu olahraga karena waktu untuk dia rekreasi. Tapi bagaimana dengan pembelajaran lain? Terutama ini dari pembelajaran di sekolah.
pasti materinya tidak hanya olahraga, materinya juga ada banyak, ada IPS, IPA, dan lain-lain. Maka dari itu perlu adanya waktu dan materi dalam penguasaan yang harus dikomposisikan sesuai dengan materi tersebut. Maksudnya apa? Ketika saudara menyampaikan materi, ketika saudara membuat materi, harus disesuaikan dengan waktunya. Kapan waktu itu selesai? Oh, tidak cukup 1 hari, harus 2 hari. Oke, 2 hari. Berapa lama? Dalam 1 hari. 1 jam, 2 jam, waktu jam kelamaan. Nah, seperti itu. Kemudian strategi penggunaan pertanyaan dalam pembelajaran. Bertanya, tidak memberitahu. Ya, tidak dalam arti ini adalah tidak secara langsung. Ya. Maksudnya di sini menyimpulkan atau bertanya, bagaimana sih tadi tangan ketika melakukan gerakan servis untuk laki-laki dan perempuan? Contoh seperti itu. Atau di materi yang lain, sepak bola. Ketika melakukan tendangan ini, hasilnya seperti ini, apa yang dapat saya lakukan? Nah, contohnya adalah seperti itu. Nah, ini adalah strategi penggunaan pertanyaan dalam pembelajaran. Kemudian adanya peran aktif, tidak hanya dilakukan oleh guru saja, tapi juga oleh siswa. Dengan kita bertanya, kita menghidupkan suasana diskusi, sehingga kelas itu menjadi aktif. Nah, seperti itu. 7. Strategi untuk pengulangan dan penutupan pembelajaran. Nah, ini yang paling penting. Jadi, setelah materi, ini paling banyak ya. Yang paling banyak terjadi adalah menyampaikan materi, kemudian praktek. Nah, wes sampai pelajaran selesai. Kalau di sekolah mungkin diakhiri dengan bel berbunyi, ya. Dini, dedet, atau seperti itu. Nah, yang menandakan bahwa istirahat atau ada waktu selanjutnya. Akhirnya apa? Tidak ada review, tidak ada kesimpulan dalam pembelajaran tersebut. Maka sangat penting sekali memberikan review untuk kesimpulan. Anda sebagai guru di sini adalah menyampaikan bahwa pembelajaran tadi seperti apa, kemudian apa yang terjadi di lapangan tadi atau selama pembelajaran tadi seperti apa, itu di review. Nah, selesai. Ini adalah presensi perkuliahan kita. Segera diisi, sesuaikan dengan linknya, hurufnya, besar kecilnya, sehingga teman-teman bisa mengakses link tersebut. Silahkan diakses linknya, jangan disebarkan oleh teman-teman antar kelas. Silahkan dibuat sendiri atau mungkin diakses sendiri, jangan disebarluaskan. Nah, teman-teman yang masih menganggap bahwa presensi lebih penting daripada materi, nah itu terserah teman-teman. Jika teman-teman berpikir seperti itu, segera lapor kepada PJM. PJM melaporkan kepada saya. Cukup untuk saya penyampaian materi, saya hanya berikan presensi saja dan akan saya tandai. Yang misalkan, Pak, saya pengen materi, Pak, boleh, silakan kita lanjut sampai pertemuan 15 atau 16. Oke, mungkin sampai sini materi kita ketemu lagi minggu depan dengan materi selanjutnya yang nanti akan saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat selalu bagi Anda dan keluarga Anda sekalian. Terima kasih.